Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita terjaga dari segala bentuk penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida wa ba'du. Ibu-ibu, hari ini kita insyaallah akan melanjutkan salah satu kajian tafsir yang kita akan bahas dari tafsir Munir. Dan beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas dari ayat-ayat 90-an ya sampai 116 kalau tidak silap saya. Nah, hari ini kita akan coba melanjutkan ibu-ibu, masih berkaitan dengan permasalahan kisah Nabi Musa. Nah, kita tahu bahwa perjalanan atau kisah-kisah yang dilewati oleh Nabi Musa itu adalah kisah yang paling panjang. Jadi kalau kemarin sudah sempat kita bahas bahwa cerita-cerita di dalam dalam Al-Qur'an tentang Nabi Musa itu banyak sekali tempatnya, bahkan terdapat di 130 ya tempat di mana menceritakan kisah Nabi Musa itu sendiri. Nah, karenanya ibu-ibu, saya ingin mengajak ibu-ibu untuk fase sekarang atau periode sekarang, pembahasan kita akan kita lihat ada 10 fase di mana Nabiullah Isa alaihi salam memberikan gambaran pembelajaran kepada kita. Dan salah satu di antara 10 fase ini kemarin sempat sudah kita bahas, tapi tidak ada salahnya kalau kita coba mengulang kembali. Yang pertama adalah di mana Allah menjelaskan bagian tentang informasi ya Nabi Musa yang berdebat dengan dengan Firaun, dan Nabi Musa menang dengan kekuatan argumen dan logika serta penampakan mukjizat yang nyata di majelis Firaun dan kaumnya ya, orang-orang Kipti Mesir. Jadi ini kemarin sudah kita bahas, saya pikir tidak perlu kita membahasnya kembali. Kemudian fase kedua itu adalah fase di mana ada pembicaraan secara rinci tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salam ya, tentang bentuk ular, tongkat dan tangan Nabi Musa ya, lebih dari apa yang telah dijelaskan oleh ayat-ayat Al-Qur'an sebelumnya. Ya, ini juga fase kedua sudah kita bahas waktu lalu. Kemudian ada di fase ketiga. Fase ketiga itu kisah di mana perkataan para pembantu Firaun, para tokoh di kalangan kaum Firaun yang sejalan dengannya dan menjadikan para pembantunya itu sampai berkata tentang Nabi Musa ini ya, inna hadzal sahirun alim. Jadi seolah-olah memang dianggap Musa itu punya pengalaman dan menguasai seni dan macam-macam ilmu sihir yang sangat berbahaya. Ini nanti akan kita lihat di fase yang selanjutnya bagaimana tokoh-tokoh ini mencoba untuk mempengaruhi Firaun ya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada fase keempat, di mana fase keempat fase di mana peran yang dimainkan oleh para ahli sihir. Ya, peran yang dimainkan oleh para ahli sihir. Dengan kondisi seperti ini datanglah para ahli sihir dari segala penjuru, kemudian mereka mencoba untuk mengalahkan Nabi Musa alaihi salam, tetapi apa yang terjadi? Qadarullah, justru para penyihir di kerajaan Firaun pada saat itu justru tunduk kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, itu diantara pembahasan yang sudah kita bahas pada waktu lalu. Kemudian ibu-ibu, kita lanjut kepada pembahasan fase selanjutnya, di mana di fase ini adalah fase kelima, ya, fase di mana kisah Nabi Musa dan Firaun mengenai konfrontasi Nabi Musa dengan para ahli sihir. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulnya
bahwa Musa di momentum besar itu yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Substansi wahyu tersebut adalah melemparkan tongkat yang dipegang di tangan kanannya. Jadi kita tahu di fase kelima ini termasuk di ayat 117 sampai 122 itu mengisahkan bagaimana konflik Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun yang didampingi oleh para penyihirnya pada saat itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa dan memerintahkannya untuk melemparkan tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular yang besar. Ular tersebut menelan semua yang dilemparkan oleh para ahli sihir, dan yang mereka persepsikan ular-ular mereka itu bisa membinasakan Nabi Musa dan pengikutnya. Tetapi justru di sini terlihat yang batil itu mudah sekali untuk dihilangkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sekejap. Jadi tongkat Nabi Musa kita tahu berubah menjadi ular yang sangat besar yang kemudian memakan ular-ular kecil yang diciptakan oleh para ahli sihir. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, ular Nabi Musa menelan semua tali dan tongkat yang dilemparkan oleh para ahli sihir pada saat itu. Akhirnya para ahli sihir tersebut menyadari bahwa apa yang mereka saksikan itu adalah sesuatu yang datangnya dari langit dan bukan dari sebuah sihir. Kemudian mereka tersungkur dan bersujud. Lalu mereka mengatakan amanna bi rabbil alamin, ya. Jadi mereka beriman kepada Rabb, Tuhan semesta alam. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, ibu-ibu, bahwa kebiasaan yang dilakukan oleh para penyihir itu mereka melemparkan tali-tali yang sebenarnya tali-tali itu sudah dilumuri air raksa terlebih dahulu, sehingga tali-tali itu terlihat bergerak-gerak karena memang ada pengaruh panas, baik itu pengaruh panas yang langsung dari matahari ataupun panas yang memang mereka buat sendiri, ya, karena memang itu adalah taktik di mana upaya taktik ini mereka lakukan supaya bisa mengelabui orang-orang yang secara keumuman tidak mengerti ilmu sihir. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada kata-kata fawaqa'al haq, itu tampak jelas bagaimana hak dan yang batil, ya. Sehingga Allah perlihatkan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu bukan semata-mata dari gambaran mereka yang menganggap Musa itu adalah sihir picisan, kemudian tukang sihir yang posisinya hanya sekedar mengelabui, tapi tidak, ya. Nah, inilah yang atas izin Allah, ya, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menampakkan kekuatan yang dimiliki oleh Nabi Musa untuk mengalahkan para penyihir Fir'aun pada saat itu. Dan dengan kalahnya para penyihir pada saat itu memperlihatkan kepada khalayak yang pada saat itu menyaksikan betapa hina dan rendahnya Fir'aun dan pengikutnya. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari sini kita bisa melihat, ya, Allah memperlihatkan waqa'al haqq, Allah perlihatkan, tempatkan mana yang hak itu. Selain itu juga kita lihat para ahli sihir menyaksikan, karena mereka menyaksikan secara langsung, ya, bahwa apa yang dilakukan Nabi Musa itu bukan permainan tangan, bukan permainan silap mata gitu, ya, tetapi itu adalah betul-betul yang datangnya dari langit. Itulah kenapa ketika di dalam ayat ini digambarkan bahwa ahli sihir itu berkata kepada Fir'aun pada saat Fir'aun meminta mereka mengalahkan Musa. Apa kata para penyihir Fir'aun? Bahwa mereka akan mendatangkan, ya, ahli-ahli sihir yang bisa mengalahkan Musa kecuali ada ketentuan dari langit. Artinya apa? Mereka tahu bahwa mereka mengupayakan sesuatu untuk mengalahkan Musa, tetapi ada sesuatu yang lebih kuat dari kekuatan mereka. Ternyata mereka itu jujur hatinya, ya.
bersih pikirannya. Maka pada saat mereka menyaksikan apa yang terjadi dari tongkat Nabi Musa kemudian berubah menjadi ular besar dan memakan semua ular-ular mereka, mereka menganggap bahwa ini adalah bukan sebuah sihir, melainkan itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya menyebabkan mereka tunduk, ya, tersungkur, ya, kepada kebenaran dan mereka sujud. Saat itu juga ketika para ahli sihir menyaksikan, ya, dan mereka melihat mukjizat Nabi Musa tersebut, mereka segera bersujud kepada Allah karena al-haq, waqa'al haq di dalam ayat itu telah memukau penglihatan mereka dan akhirnya membuat mereka terdorong dengan sendirinya. Makanya di sini para ulama tafsir menyebutkan mereka tersungkur atau sujud itu juga merupakan bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang melembutkan hati seseorang berada dalam keimanan atau menyesatkan hati seseorang ketika mereka dalam kekufuran. Jadi dengan serta-mertanya mereka tunduk sujud itu juga adalah karena kejujuran hati mereka yang menyebabkan, ya, kita dapati Allah memberikan takdir terbaik kepada mereka untuk beriman kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang jujur, ya. Dalam pernyataannya para ulama tafsir menyebutkan mereka itu adalah orang-orang yang jujur yang pada diri mereka dan akal mereka itu digunakan secara sehat sehingga dalam melakukan sebuah perbuatan dan perilaku apapun mereka itu akan dekat dengan kebaikan, ya. Mereka tidak congkak dan tidak sombong seperti halnya yang dilakukan oleh Firaun, ya. Justru Firaun ini sebetulnya sudah merasa bahwa dirinya sebagai Tuhan, bagaimana kita sudah menjelaskan di waktu yang lalu. Jadi kita lihat para penyihir ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, adalah orang-orang yang ternyata hatinya bersih, ya. Tindakannya itu selalu ingin mengemukakan segala hal yang jujur, ya. Dan yang terpenting adalah tidak ada kesombongan, karena nanti kita akan bahas setiap kekuasaan itu bisa memunculkan kesombongan. Makanya berhati-hati, setiap kekuasaan itu bisa ada unsur penindasan karena di dalamnya ada kesombongan, ya. Nah, sebagai bukti sebelum terjadinya perseteruan antara Nabi Musa dengan para penyihir itu, saat tadi ya saya sampaikan Firaun berkata kepada para penyihirnya, apa yang sudah kalian siapkan, gitu ya, untuk melawan Musa. Kemudian para penyihir ini menjawab, kami telah menyiapkan sihir yang tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun ahli sihir di muka bumi ini, kecuali sesuatu yang datang dari langit. Kami tidak memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Nah, berarti mereka tahu, ya, kemampuan yang datangnya dari langit, ya, itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka rekayasa. Oleh karenanya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari ayat 117 sampai 122 ini menjelaskan bukti, ya, yang sangat jelas terhadap kekuasaan Allah. Dengan cara apa? Allah ceritakan bagaimana Allah dengan mudahnya memusnahkan tali-tali yang berubah menjadi ular-ular kecil itu, kemudian bisa didatangkan ular yang besar lewat mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi ada masalahnya kepada sikap dan komitmen orang-orang yang membangkang di dalam cerita ini, yaitu Firaun. Mereka hatinya sudah kesat, ya, meskipun sudah terlihat kekalahan, gitu ya, tetapi mereka mencoba menunjukkan keangkuhan dan kesombongan. Makanya di sini kita dapati hakikat di dalam kehidupan kita sehari-hari, orang yang memang di dalam hatinya bahkan sudah tahu akan hakikat kebenaran, tetapi bercampur dengan keangkuhan, dengan kesombongan, mereka tidak akan pernah bisa menerima kebenaran, ya. Na'udzubillah min dzalik, ya ibu-ibu, ya. Makanya kita perlu selalu berdoa kepada Allah agar kita selalu berada di jalan kebenaran. Para ahli sihir secara lahir adalah orang-orang yang sederhana, ya. Mereka adalah orang-orang yang dilahirkan tanpa
ada unsur kesombongan, ya. Mereka menggunakan akal sehat mereka, tahu apa yang harus tahu apa yang ditampakkan oleh Musa itu setelah mereka duel tanda petik gitu ya. Ternyata itu adalah sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka menyebutkan amanna bi rabbil alamin. Aku beriman kepada Tuhan Rabb semesta alam. Nanti ada sebutan Haruna sebutan Musa wa Harun, ya. Kemudian alangkah bagusnya, ya, kalau manusia mencontoh, ya, kita ini sebagai manusia secara keumuman mencontoh bagaimana sikap para ahli sihir ini menolak Fir'aun beserta pengikutnya, ya. Karena apa? Ahli sihir tersebut adalah orang-orang yang mahir sebetulnya. Mereka memiliki ilmu tentang ilmu sihir itu sendiri, sehingga ketika mereka diperintahkan untuk kembali lagi ke agama mereka setelah mereka beriman kepada Nabiullah Musa alaihissalam, mereka menolak karena mereka betul-betul meyakini. Oleh karena itulah kita sebagai manusia yang diberikan kemudahan oleh Allah sampai hari ini diberikan nikmat hidup, kita bisa mengambil pelajaran demi pelajaran yang dituangkan kepada kita pada hari ini. Di kalangan Ahlus Sunnah, ya, mengatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan wa ulqiyas saharatu sajidin itu menunjukkan adanya pihak lain yang membuat mereka tersungkur dan bersujud. Pihak lain itu siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di dalam tafsirnya disebutkan pihak lain yang membuat mereka tersungkur itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala yang membuat mereka langsung tunduk dan taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka betul-betul melakukan bentuk rasa syukur kepada Allah atas kemenangan yang mereka dapati setelah melihat Musa alaihissalam. Jadi Masya Allah, ya, kita dapati kaedah bahwa pada saat Allah menciptakan dan berkehendak atas diri seseorang menjadi beriman, ya, maka orang itu akan mudah untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti layaknya para ahli sihir ini, mereka sebagai bentuk rasa syukurnya mereka juga sujud, ya, kepada Tuhannya Musa. Nah, inilah kira-kira Rabbi Musa wa Harun, ketika setelah kalimat amanna bi rabbil alamin Rabbi Musa wa Harun, ya, mereka menghilangkan keraguan di dalam dirinya bahwa ini bukan hanya Tuhannya Musa, gitu ya. Kenapa? Karena ketika mereka menyebutkan Rabbi Musa, Harun itu seolah-olah menyebutkan bahwa sayalah Tuhannya Musa, gitu. Karena saya yang merawat Musa, gitu ya, sejak kecil. Berarti memang Musa itu adalah bawahan, ya, hambanya Fir'aun. Tapi ditambahkan di dalam ayat ini bukan hanya Rabbi Musa tapi juga Harun, gitu ya, untuk memberikan penjelasan bahwa kondisi keimanan Tuhannya Musa dan Harun itu menunjukkan terkait hilangnya keraguan, ya, dan ungkapan-ungkapan yang bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi Musa kepada para penyihir itu adalah semata-mata tipu muslihat, ya, karena disebutkan oleh para ahli sihir itu amanna bi rabbil alamin Rabbi Musa wa Harun. Jadi untuk menegaskan bahwa Tuhannya Musa, ya, Tuhannya semua hamba yang ada di muka bumi ini termasuk Harun. Nah, ibu-ibu, kita lanjut kepada ayat 123 sampai 126, di mana di sini menceritakan bagaimana setelah kejadian Fir'aun dan antek-anteknya, dalam artian ahli sihirnya itu mampu dikalahkan, kemudian ahli sihir itu kemudian jadi beriman, justru Fir'aun itu membuat ancaman, membuat ancaman kepada penduduk pada saat itu.
Kenapa mereka diancam? Begini ibu-ibu, sesungguhnya masyarakat pada kaum di masa Fir'aun itu sudah merasakan tingkat kekejaman, tingkat pelecehan, tingkat diskriminasi yang dilakukan oleh Fir'aun kepada mereka sebelum datangnya Musa, sampai kemudian datang Nabi Musa, dan kemudian Allah memperlihatkan kembali bagaimana ketika pada Nabi Musa mereka itu sangat berharap bahwa mereka bisa terhindarkan dari kebiadaban, dari kezaliman yang lebih tepat, kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun kepada rakyatnya. Nah, di ayat ini akan kita dapati saat memang dimenangkan ahli sihir, Nabi Musa itu dari ahli sihir yang dimiliki oleh Fir'aun, dan seluruh ahli sihir itu kemudian sujud kepada Tuhannya Musa, begitu ya. Kemudian Fir'aun mencoba membuat skenario lain. Apa skenarionya? Yaitu ancaman. Nah, inilah fase yang selanjutnya, fase ke-6, ibu-ibu ya. Fase ke-6 di mana ketika tadi ya sudah dikalahkan, mereka mencoba melakukan ancaman ya, ancaman kepada Musa dan pengikutnya. Di dalam ayat ini Fir'aun berkata, "Mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu?" Jadi Fir'aun ini sangat marah kepada para ahli sihirnya. Kenapa kamu tiba-tiba beriman pada Musa? Kok nggak minta izin dulu? Seolah-olah begitu. Sampai ini diabadikan, perkataan demi perkataannya pun diungkapkan. Kemudian sampai Fir'aun mengatakan, kalau memang ada yang membantah begitu ya, aku akan usir mereka, atau aku akan potong tangan dan kaki mereka secara bersila, dan bahkan akan aku salib mereka. Jadi itu adalah ancaman-ancaman yang disampaikan oleh Fir'aun kepada rakyat yang pada saat itu mengikut keimanannya kepada Musa. Nah, rakyat ini memang pada prinsipnya karena memang sudah diberikan penderitaan sebelum datangnya Musa, jadi muncul rasa takutnya karena dia tahu bagaimana perilaku Fir'aun kepada rakyatnya ya. Oleh karenanya di balik kalimat kata-kata amantum itu ada maksud celaan dan ketidaksetujuan Fir'aun akan berimannya para ahli sihirnya ya. Karena di sini kan dikatakan qala fir'aunu amantum bihi qabla an adzana lakum gitu. Kenapa kalian beriman kepada Musa sebelum aku izinkan gitu. Itu ada pernyataan ketidaksiapan dia ya, ada sebuah ketidaksetujuan ya, bahkan pengingkaran di situ. Kita tahu bahwa cerita-cerita ini sangat kental dengan pembangkangan ya, dengan ingkar janji ya. Makanya di sini di fase ke-6 ini setelah Fir'aun itu memberikan ancaman ya, dia mencoba untuk mempengaruhi masyarakatnya. Sungguh kalian sengaja membuat konspirasi di kota ini supaya apa? Supaya kalian akan menempati kota ini kan gitu. Seolah-olah mereka itu masyarakat diajak oleh Fir'aun untuk berpikir kalau kalian itu akan diusir loh dari negeri kalian, seolah-olah begitu ya. Maka di sini Fir'aun mencoba mengkambing hitamkan ya, diperselisihkan antara Nabi Musa dengan pengikutnya yang beriman dengan kaumnya. Atas dorongan siapa? Atas dorongan dari tokoh dan orang-orang terdekat Fir'aun yang mencoba untuk mengingatkan Fir'aun bahwa negeri kita ini akan diambil, kemudian mereka akan merampas dan lain sebagainya, sehingga makin tersulutlah Fir'aun ya. Ungkapan Fir'aun ini tidak lebih sebagai pengelabuan hakikat dan menutupi kekalahan yang dia rasakan dan menutup rasa malu karena kejadian pada saat dia dikalahkan oleh Musa itu disaksikan oleh rakyatnya.
Ya, dia mengetahui bahwa apa yang diucapkan itu adalah sesuatu yang batil. Dialah yang telah mengirimkan pasukannya ke berbagai pelosok daerah, ya. Jadi sebelumnya dia mencoba untuk mengkomunikasikan kepada masyarakatnya bahwa Musa itu tukang sihir yang sudah mempengaruhi orang-orang tukang-tukang sihir ini sebelumnya, maka mereka sebetulnya sudah berkonspirasi. Padahal Nabi Musa sama sekali tidak pernah mengenal, ya, tukang-tukang sihir atau para penyihir yang memang dihadirkan oleh Firaun. Bahkan Firaun lah yang sebetulnya mengumpulkan para penyihir para penyihir ini dari tempat yang terpencar-pencar. Jadi pada hakikatnya dia ingin menutupi kebohongannya, menutupi kesalahannya, sampai akhirnya dia membuka seolah-olah itu adalah sebuah konspirasi, ya. Ya, itu ibu-ibu, Masya Allah. Kemudian ayat ini kita bisa ambil pelajaran juga, ya, bagaimana Firaun itu mencoba mencari celah untuk mengelabui rakyatnya, hingga orang-orang yang beriman bersama para penyihir dan Firaun, Nabi Musa pada saat itu, untuk kembali kepada keimanannya. Bisa kebayang loh ibu-ibu, pada saat para penyihir itu menyatakan keimanannya, gitu ya, mereka sujud kepada Rabbi Musa wa Harun, pada saat yang bersamaan sekitar 600.000 orang, ya, beriman kepada Allah. 600.000 orang, gitu. Makanya buat Firaun ini satu hal yang membuat dia tidak siap. Masyarakatnya sebegitu banyaknya mengikuti apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Karena itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau mengatakan orang pertama yang melakukan penyaliban dan memotong tangan dan kaki secara bersilang itu adalah pada masa Firaun. Ya, jadi ancaman ini, pokoknya siapa yang beriman mereka akan aku usir, atau akan aku potong tangan dan kakinya secara bersilang, atau aku salib. Ternyata itu dibuktikan. Nah, itulah akhirnya para ulama menyebutkan munculnya, ya, hukuman untuk potong tangan secara bersilang itu dilakukan pada masa Firaun. Ya, para ahli sihir itu menjawab ancaman Firaun. Intinya ancaman Firaun ini buat para ahli sihir tidak membuat mereka takut, berbeda dengan rakyat jelata secara keumuman. Tapi kalau justru para ahli sihir ini, mereka mantep gitu ya, dengan keimanan mereka kepada Tuhannya Nabi Musa alaihissalam, sampai mereka katakan, sesungguhnya kami tidak peduli meskipun akan dibunuh atau akan mati, karena kami yakin bahwa kami hanya kepada Allah semata akan dikembalikan, ya. Jadi melalui Firaun kah atau tidak melalui Firaun, pasti atas kehendak Allah mereka akan dikembalikan, dan dia akan membalas kami atas derita pemotongan tangan dan penyaliban yang kamu lakukan kepada kami. Hanya ingin melepas dan menebus diri kami dari siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena siksanya lebih berat daripada siksaanmu. Masya Allah, luar biasa ibu-ibu. Ini hanya dilakukan pada satu waktu. Mereka beriman dan mereka menunjukkan tingkat keimanan yang sangat luar biasa melakukan pembelaan terhadap agamanya. Jadi ini juga sebagian menjadi introspeksi, bukan sebagian, memberikan kita introspeksi, ya, bagaimana posisi kita yang berislam, beragama itu sudah lama gitu ya, sudah berpuluhan tahun, tapi bagaimana sikap kita dan konsekuensi kita dengan agama kita, ya. Jadi luar biasa. Mereka menambahkan, kami akan bersabar terhadap siksaan yang engkau berikan kepada kami untuk pada saat ini, dan kami yakin engkau akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka begitu yakin dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, ya.
Seolah-olah mereka tuh mengatakan kepada Firaun, engkau tidak akan bisa mengharap kami mundur ya dari keimanan yang telah kami ikrarkan kepada Musa, ya, bahwa kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Jadi seolah-olah ada ungkapan mau ngapain aja, mau diancam kayak apapun, pokoknya nggak bergeming, kami tetap membawa nilai-nilai keimanan kami, ya. Firaun akhirnya merealisasikan ancamannya itu, maka dilihat dalam surat Al-A'raf ayat 103, mereka perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang berbuat kerusakan, ya. Langsung tuh dieksekusi oleh Firaun, banyak akhirnya mereka yang dibunuh gitu ya, mereka dicincang, bahkan dari para ahli sihir ini diberlakukan dicincang di tepi sungai, ya, pada saat tadi ya saya katakan para ahli sihir ini beriman kepada Robbinya Musa, dengan serta-merta 600.000 orang beriman kepada Musa. Maksudnya mereka mengikuti Nabi Musa alaihissalam disebabkan melihat bagaimana komitmen yang dilakukan oleh para ahli sihir Firaun pada saat itu. Nah, ibu-ibu nanti bisa buka dalam surat Toha ayat 72 sampai 75 di mana Ibnu Abbas meriwayatkan dari ayat ini, Ibnu Katsir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mereka yang pada paginya tukang sihir, sore harinya mereka telah menjadi syuhada yang mulia di sisi Allah, luar biasa. Ya, paginya mereka kafir, malamnya mereka beriman dan membuktikan keimanannya menjadi para syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu, ini gambaran dari ayat ini yang menunjukkan bahwa Fir'aun dengan segala macam tabiatnya tetap mencoba untuk menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Salah satu tadi yang kita jabarkan adalah bagaimana Fir'aun itu mencoba menyebarkan syubhat ketika tahu bahwa dia sudah kalah di hadapan Musa. Apa yang pertama, syubhatnya adalah dengan mengatakan inna hadza lamakrum makartumuhu fil Madinah. Artinya orang-orang yang beriman kepada Musa itu ibarat kata bukan karena mereka mau beriman, tapi karena konspirasi, seolah-olah begitulah, ya. Jadi ada konspirasi yang dilakukan Nabi Musa kepada mereka itu, gitu. Kemudian syubhat yang kedua, tujuan dari konspirasi itu adalah untuk mengeluarkan kaum Fir'aun dari sebagai orang Mesir asli dari daerah mereka, lalu merebut daerah tersebut untuk kemudian dikuasai, maksudnya Mesir itu dikuasai oleh Musa dan pengikutnya. Nah, ini syubhat yang disampaikan oleh Fir'aun kepada rakyatnya. Nah, tentu saja seperti kita lah Indonesia gitu ya Bu ya, kalau negeri kita ini akan direbut oleh penjajah, tentu kita akan memperjuangkan sebagaimana saudara-saudara kita hari ini di Palestina terus memperjuangkan tanah kelahiran mereka. Ya, mereka tidak akan pernah ridho kalau sejengkal tanah mereka itu dianggap menjadi bagian dari penduduk Israel. Nah, itu syubhat yang digambarkan pada Fir'aun kepada masyarakatnya, ya. Oke, ibu-ibu, itulah salah satu kisah, ya, bagaimana cerita tentang Fir'aun dengan ahli sihirnya yang kemudian sampai mendapatkan ujian dan mendapatkan ancaman dari Fir'aun. Nah, dalam tafsir ini sebetulnya juga kita diingatkan iman kepada agama yang benar dan sabar terhadap berbagai cobaan dan siksaan itu merupakan salah satu bukti seseorang menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslim, ya. Jadi iman kepada agama yang benar dan sabar terhadap berbagai cobaan dan siksaan, ya. Apalagi kalau kita lihat merupakan saya katakan begini Bu,
iman kepada agama yang benar dan sabar terhadap berbagai cobaan dan siksaan itu merupakan ciptaan Allah, artinya sunatullah gitu ya. Sunatullah, ada orang yang betul-betul berpegang teguh kepada agama sampai kapanpun dia akan tetap berpegang teguh kepada agamanya. Dalam kondisi yang sama dia akan tetap bersabar dengan cobaan yang Allah berikan kepada dirinya. Makanya di sini iman dan sabar itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ya, sebagaimana pendapat Ahlus Sunnah mengatakan, maka terarahnya keinginan manusia untuk mengambil kedua hal tersebut, iman dan sabar, dan memohon bantuan Allah untuk tetap tegar dalam Islam, merupakan bukti keberkahan seorang hamba memperoleh pahala sesuai dengan arah yang diinginkannya. Jadi agar kita bisa mendapatkan kebaikan, keberkahan, pahala di sisi Allah, pasti kita pun akan diberikan oleh Allah ujian di muka bumi ini. Tinggal bagaimana kita menyikapinya dengan iman dan sabar sebagaimana yang dihantarkan di dalam tafsir ini. Ya, maka kita ambil pelajaran tentang sikap para ahli sihir yang ada pada masa Fir'aun, bagaimana mereka teguh, tegar, sekalipun usia mereka itu hanya 1 hari, ibu-ibu berpegang teguh kepada agama Musa. Jadi luar biasa bagaimana Allah menceritakan perjalanan Nabi Musa yang sangat panjang, tetapi juga Allah memperlihatkan ada di antara kaumnya Nabi Musa ini yang mereka beriman bahkan kafir dalam umur yang sangat pendek. Ya. Nah, kita masuk kepada ayat 127 sampai 129. Di mana sekali lagi ini masih bercerita tentang Nabi Musa, dan ini masuk kepada fase ke-7 ya, konspirasi Fir'aun dan para pembantunya terhadap Musa, dan bagaimana nasihat Musa kepada kaumnya yang pada saat itu mereka sudah mulai ketakutan ya, bukan para ahli sihir tapi para pengikutnya. Kan tadi saya sebutkan bahwa pengikut Nabi Musa itu bisa sampai 600.000 ya, 600.000 orang itu mulai ketakutan karena mereka tahu bagaimana tabiat dari Fir'aun ketika mereka tidak mengikuti apa yang dimintanya, mereka akan mendapatkan bukan hanya sekedar ancaman tetapi perilaku yang sampai pada tingkat kezaliman. Nah, ini di fase ke-7 ya, berkaitan dengan Nabi Musa ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan konspirasi Fir'aun dan para pengikutnya untuk membinasakan Musa dan kaumnya, serta kebencian dan kemarahan yang mereka pendam terhadap Nabi Musa dan kaumnya. Tentu saja setelah mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri para penyihir yang dibanggakan itu menjadi orang yang pertama kali beriman kepada Musa alaihissalam. Ya, jadi fase ke-7 ini adalah rangkaian dari fase-fase di mana perlakuan Fir'aun kepada Musa alaihissalam. Ketika Fir'aun berkata kita akan membunuh anak-anak laki mereka. Jadi apa yang dilakukan konspirasinya adalah bukan hanya membunuh para ahli sihir itu, tetapi pengikutnya Nabi Musa pun dilakukan pembantaian. Dibunuhlah para laki-laki dari anak laki-laki dari para pengikut gitu ya, orang-orang yang beriman yang mengikuti Nabi Musa. Nah, mereka ketakutan ya, kaum Bani Israel ini ketakutan karena mereka tahu bagaimana karakter dari Fir'aun. Tapi sekali lagi Nabi Musa mencoba untuk menenangkan mereka dan menasehati mereka sambil berkata, mohon bantuan dari Allah semata dan mintalah solusi darinya untuk menghindari ancaman Fir'aun ya kepada kalian. Bersabarlah dan jangan bersedih karena Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membantu dalam berbagai kesulitan. Sabar adalah senjata orang mukmin dan kunci kelapangan. Ketahuilah bahwa bumi ini milik Allah yang akan diwariskannya kepada para hamba yang dikehendaki. Itulah yang disampaikan Musa kepada para pengikutnya. Jadi ada 2 hal yang beliau sampaikan kepada para pengikutnya ini.
ya, agar mereka minta pertolongan hanya kepada Allah. Ini menunjukkan sebuah bukti keimanan dan ketergantungan seorang hamba itu hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Kemudian yang kedua, bersabar, ya, bersabar dan tidak bersedih terhadap apa yang mereka jalani pada saat itu. Apalagi Nabi Musa menyebutkan sabar itu adalah senjatanya orang-orang beriman, dan sabar itu bisa menjadi kunci kelapangan bagi seorang yang beriman, yang nantinya akan mendapatkan hal yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka setelah kondisi seperti itu, Nabi Musa pun memberikan kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mengakhiri semua itu, ya, mengakhiri semua penderitaan itu, dan mereka akan mendapatkan kemuliaan, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, gitu ya. Itulah sesuatu yang dibusyrokan atau dikabarkan oleh Nabi Musa kepada kaumnya. Musa menjawab keluhan mereka dengan meyakinkan, ya. Jadi ketika terjadinya keluhan-keluhan itu, maka Nabi Musa pun langsung turun tangan untuk memberikan keyakinan, penguatan, ya, untuk mereka percaya sepenuhnya hanya kepada Allah. Jangan sampai ada keraguan, ya. Bahkan hal yang disyubhatkan oleh Firaun itu jangan membuat mereka gentar, ya, jangan membuat mereka ragu. Allah Subhanahu wa taala akan melihat amal dan kerja kalian, baik atau buruk, syukur atau kufur, dan Dia akan membalas kalian sesuai dengan amalan yang ada pada kalian. Jika amal itu baik, balasannya juga pasti baik. Jika amal itu buruk, balasannya juga pasti buruk. Nah, inilah support, ya, termasuk buat kita, Bu, ini supportnya, ya. Karena apa? Karena kalau kita bersyukur, ya, berarti kita terjauhkan dari kufur. Kalau kita beriman, berarti kita juga terjauhkan dari sikap tidak beriman. Kalau kita melakukan kebaikan, pasti Allah akan membalasnya juga dengan kebaikan. Nah, ungkapan inilah yang akhirnya mendorong bagi kita tentu saja untuk senantiasa bersyukur, ya, saat nikmat itu datang ataupun nikmat itu hilang, ya. Sesuatu bencana itu datang atau satu bencana itu hilang, tentu kita akan dapati rasa syukur yang berbeda, ya, ketika seseorang itu memiliki iman atau dia tidak beriman. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pelajaran ayat-ayat ini kita dapati setiap yang memiliki kekuatan dan kekuasaan akan selalu berpegang dan bersandar pada kekuasaan dan kekuatannya. Lalu dia akan menebarkan rasa takut dan kecemasan pada manusia. Nah, ini yang tadi di awal saya sampaikan. Hati-hati ketika seseorang memiliki kekuatan, memiliki kepemimpinan, karena dampak dari kepemimpinannya, kekuasaannya, ada rasa sombong yang akhirnya membuat dia membuat sebuah aturan yang bisa mencemaskan orang lain. Nah, na'udzubillah min dzalik, ya. Nah, ini juga jadi catatan orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari kekuasaan, tindak tanduk, ucapan dan aktivitas mereka adalah sama dengan aktivitas kekuasaan itu sendiri. Makanya ibu-ibu berhati-hati dan jagalah suami kita, ya, ketika mereka mengerjakan sesuatu, ingatkan agar suami kita dan anak-anak kita itu takut kepada Allah, karena semuanya itu akan dihisab dan tidak ada satupun dari apapun yang kita miliki itu yang patut kita sombongkan, karena semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang lemah di bawah kepemimpinan Musa, ibu-ibu, ya, mereka tidak punya harapan selain bergantung kepada Allah. Jadi kalau tadi para pemuka sihir atau ahli sihir, mereka punya kekuatan iman yang sangat luar biasa, kemudian mereka punya ya boleh dikatakan kepiawaian gitu, ya, makanya makin mantep gitu. Tapi ada juga di kalangan pengikutnya Nabi Musa itu mereka yang ya memang tidak bisa ngapa-ngapain, ya, kalau kita menyebutnya sekarang ini seperti rakyat jelata lah begitu, ya.
Makanya Nabi Musa mendorong mereka, mensupport mereka, ya, yakinlah akan pertolongan Allah, yakinlah akan segala takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Makanya tadi dua, ya, minta kepada Allah dan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kepada Allah dengan kesabaran dan sholat yang terus menerus bisa kita kerjakan untuk saat ini, ya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika seseorang itu jujur dalam keimanan dan mereka sabar terhadap berbagai cobaan, niscaya Allah akan memberikan kepada kita, kepada mereka, ya, mereka ini adalah pengikutnya Nabi Musa, akan kemenangan. Jadi ketika dia jujur dalam keimanannya, enggak seperti bunglon gitu, ya, kesono ngikut, kesini ngikut hanya untuk mengambil manfaat, maka hati-hati, berarti di dalam diri kita ada ketidakjujuran. Makanya di sini para mufassir menyebutkan jika seseorang itu jujur dalam keimanan dan mereka sabar dengan ujian dan cobaan, mereka itu akan diberikan kemenangan oleh Allah dan mereka akan mendapatkan gelar ketakwaan di sisi Allah. Nah, inilah yang disupport oleh Nabi Musa kepada kaumnya. Masya Allah, ya, luar biasa. Nabi Musa memerintahkan dua hal. Apa itu? Tadi yang saya sebutkan, memohon pertolongan kepada Allah dan bersabar. Jadi minta pertolongan kepada Allah itu nggak boleh bosan, gitu, ya. Karena Allah tidak pernah bosan memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Oleh karenanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita mencoba untuk mengikuti apa yang telah diajarkan oleh para pendahulu kita, para nabi-nabi kita dalam kebaikan. Sebagaimana ada hal yang disampaikan juga oleh Nabiullah Musa kepada kaumnya tentang kabar gembira, ya, di dalam ayat ini, ya. Apa yang pertama, warisan pemberian bumi dan daerah. Jadi wilayah itu akan menjadi milik kita, begitu, ya, akan menjadi miliknya Nabi Musa dan kaumnya ketika apa? Mereka jujur dengan keimanan dan sabar dalam menghadapi segala sesuatunya. Nah, itulah busyra atau kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada kaumnya. Kemudian yang kedua diingatkan oleh Nabi Musa adalah berkaitan dengan perkataan wal afiyatu lil muttaqin, ya. Akhir yang baik dan kesudahan yang utama itu hanya untuk setiap orang yang bertakwa kepada Allah. Itu adalah busyra atau kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada kaumnya. Kalau kita nanti akan mendapati satu tempat yang memang itu dijanjikan oleh Allah dan juga hasil yang baik, ya, kesudahan yang baik, ya, itu akan menghadirkan ketakwaan bagi diri seseorang ketika melewatinya. Sebaliknya tentu saja ketika jiwa manusia itu haus kepada kekuasaan, takut kalau kekuasaannya itu diambil oleh orang dan lain sebagainya, pasti ada kondisi yang dirasakan tersiksa pada saat dia harus kehilangan sesuatu yang berkaitan dengan dunia itu. Nah, alhamdulillah ibu-ibu, kita sudah masuk di ayat 130 sampai 133. Ini sekali lagi menceritakan tentang berbagai bentuk azab dunia, ya, yang dilakukan dengan apa yang telah dilakukan oleh Firaun. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan sebetulnya kepada Firaun dengan apa yang dia lakukan dan pengikutnya lakukan, bahwa mudah bagi Allah untuk memberikan sanksi, hukuman, bahkan pada peringkat azab terhadap apa yang mereka dustakan. Inilah masuk kepada fase ke-8 ibu-ibu, ya.
Tanpa terasa kita sudah masuk fase ke-8, di mana fase ke-8 ini menceritakan kisah Musa dengan Fir'aun tentang balasan dan siksaan, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu pertemuan pertama kedua sempat kita bahas apa saja macam-macam azab itu, dan disinilah sebetulnya secara rinci di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat 130 sampai 133. Kita bisa bayangkan Allah memberikan ujian sampai pada kondisi yang paling final itu ketika Fir'aun ditenggelamkan di laut. Nah, sebelum ditenggelamkan ke laut, ya, bagaimana Fir'aun ini mendapatkan azab dari Allah dengan berbagai macam bentuk. Ya, kita baca, kita lihat, ibu-ibu silahkan nanti ibu-ibu buka tafsirnya ayat 130 sampai 133, ya. Kepada Fir'aun disebutkan berbagai macam azab sebelum ditimpakan azab pemusnahan sebagai peringatan bagi Fir'aun dan kaumnya. Ada akhirnya pemusnahan dengan cara penenggelaman, itu sudah pada puncaknya dan klimaksnya. Ya, Allah menyebutkan di dalam surat Al-Isra tanda-tanda yang menunjukkan tentang azab yang Allah berikan. Ada yang menyebutkan 9, ada yang menyebutkan 7 gitu ya. Ini kita tidak perlu berdebat ibu-ibu, tapi kita bisa melihat satu demi satu yang dimaksud dengan azab atau pembinasaan, pembumi hangusan di dalam ayat-ayat ini, ya. Imam Baidawi menafsirkan ayat 9 sebagai ayat di mana Nabi Musa diutus untuk menyampaikan kepada Bani Israel, yaitu hukum-hukum yang diperintahkan kepada mereka untuk dilaksanakan. Di antara ayat-ayat itu terdapat ayat-ayat siksaan yang berisi siksaan kepada Fir'aun. Apa saja? Nah, ini kita coba bahas, ya. Yang pertama adalah tentang tongkat, gitu. Ini pembahasannya dulu ya, Bu. Kemudian yang kedua tentang tangan Nabi Musa, ya, yang memiliki cahaya putih. Kemudian belalang, kutu, katak, darah, keluar air dari batu, terbelahnya lautan dan bergeraknya bukit Tur seolah-olah akan menimpa Bani Israel, ya. Itu adalah di antara rentetan 9 ayat-ayat yang menceritakan tentang Nabi Musa. Sebenarnya terbelahnya lautan menjadi terjadi itu setelah semua ayat yang lainnya terjadi, ya. Intinya bahwa apa yang disampaikan terkait dengan para ahli tafsir berkaitan dengan fase ke-8 ini, kita bisa sama-sama mengambil pelajaran, ya. Bagaimana Allah mudah sekali untuk memberikan pemusnahan, memberikan ujian kepada satu kaum selama kaum itu belum beriman, selama belum menyesali perbuatannya, maka Allah akan meneruskan semua ujian itu kepada hambanya. Nah, ini terjadi di masa Nabi Musa alaihi salam, bagaimana Allah memberikan azab-azab kepada Fir'aun dan pengikutnya, tapi sekali lagi karena tabiat Fir'aun dan pengikutnya ini adalah tipikal pembangkang, sekalipun mereka tercabut dari azab yang satu sampai datang azab berikutnya, mereka tetap membangkang. Sampai kapanpun orang yang tidak mau beriman dan memiliki sikap pembangkangan akan terus membangkang sekalipun al-haq itu didatangkan kepadanya, ya. Makanya di sini Allah mengingatkan kepada Fir'aun dan pengikutnya bagaimana Allah memberikan ujian kepada mereka, ya, dengan musibah-musibah, baik itu bentuknya kekeringan, baik itu air akhirnya menjadi darah, munculnya kutu, munculnya katak dan lain sebagainya. Ini
agar mereka itu sadar gitu ya. Tapi sekali lagi, apa yang diberikan oleh Allah dalam bentuk azab ini tidak mereka anggap menjadi ujian buat mereka, malah mereka mengatakan bahwa ini sebab ulahnya Musa dan kaumnya. Tapi kalau didapati negeri mereka itu dalam keadaan yang subur, makmur, mereka mengatakan bahwa ini sebab usaha yang kami lakukan. Ya, ini bentuk dari kufur, ya, nikmat terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada mereka. Ya, Allah menurunkan kebaikan sebagai cobaan untuk melihat seseorang itu bisa bersyukur atau tidak, dan juga Allah menurunkan penderitaan untuk seseorang untuk melihat bisakah dia bersabar dan siap menerima ketentuan Allah. Jadi dua, syukur dan sabar itu luar biasa, nggak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Ya, jadi manusia sedikit sekali yang bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari sebuah ujian, ya, dan sedikit sekali manusia yang bisa bersabar dalam menjalani ujian tersebut. Padahal segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibu-ibu saat kita menghadapi pandemi ini, itu sesuatu yang pasti sudah diketahui oleh Allah. Pasti sesuatu yang akan dimulakan dari Allah, dan Allah pun akan mengakhirkannya. Tinggal bagaimana kita mengikhtiar jalan untuk bisa tetap fight, tetap bisa merasakan nikmat hidup, begitu. Nah, ibu-ibu, saya ingin coba sedikit memperlihatkan di dalam tafsir ini terkait dengan azab yang Allah berikan kepada Fir'aun dan pengikutnya, ya, menurut versi ayat ini. Yang pertama itu adalah hujan yang sangat deras, yang akhirnya hujan yang turun itu menyebabkan tanaman-tanaman yang tadinya subur justru terbawa, ya, hingga mereka tidak bisa mendapatkan hasil panen, kurang lebih seperti itu. Kayak kita menggambarkannya seperti longsor gitu ya, air banjir bandang gitu ya, yang ibarat kata ada padi-padian, ada tanaman pun akhirnya terseret semuanya. Jadi ujian yang pertama itu azab yang diberikan oleh Allah kepada Fir'aun dan pengikutnya, turunnya hujan lebat, ya, yang akhirnya membinasakan tanaman-tanaman dan buah-buahan. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, Allah mengutus belalang, ya, dalam kondisi beberapa waktu Allah mengutus atau mengirim belalang kepada mereka. Dengan cara apa? Belalang itu memakan seluruh hasil pertanian dan buah-buahan yang dimiliki oleh Fir'aun dan pengikutnya. Bahkan bukan hanya tanaman-tanaman tersebut, sampai belalang-belalang ini masuk ke rumah-rumah mereka. Jadi ibu-ibu, yang uniknya adalah ketika terjadinya ujian-ujian ini, kemudian mereka tidak mampu melewatinya, maka para pengikut Firaun ini mendatangi Nabi Musa, ya, minta untuk dibebaskan dari munculnya azab itu, dan mereka berjanji, pokoknya nanti kami beriman. Kenyataannya, ketika belalang-belalang ini kemudian bisa dihilangkan, ya, jadi caranya pada saat itu mereka mendatangi Nabi Musa, dan Nabi Musa keluar ke lapangan luas, kemudian boleh dikatakan menggunakan tongkatnya itu diarahkan ke timur dan ke barat. Nah, pada saat yang bersamaan langsung belalang-belalang itu kembali kepada tempatnya di mana mereka datang di awal. Jadi setelah belalang itu pergi, ketika mereka saat awal sudah berjanji beriman, ternyata enggak. Ya, inilah tabiat. Coba kita bisa bayangkan bagaimana Fir'aun dan pengikutnya ini mencoba untuk mengelabui Nabi Musa, ya. Kemudian setelah itu Allah mengirimkan kutu kepada mereka, ya. Yang ketiga ini diutuslah atau dikirimlah kutu yang dengan kutu ini fungsinya untuk memakan apa yang
disisakan belalang pada saat itu, ya. Kita tahu bahwa kutu itu kan kecil banget ya Bu ya. Dia bisa seperti kutu, ya namanya kutu kecil lah gitu ya. Nah, intinya kecil, bisa dia menggigit, bisa dia menyengat ya, menghisap darah ya. Artinya Allah mengirim setelah belalang, ulat-ulat atau kutu-kutu yang merusak tanaman mereka memakan seluruh hasil panen. Jadi semua hasil panen itu pokoknya nggak ada tersisa deh hasil panen itu, ya, nggak ada tersisa. Sekali lagi karena posisinya demikian memberatkan, mereka datang lagi ya kepada Nabi Musa mengadukan. Sekali lagi mereka diangkat oleh Allah, aduannya itu dikabulkan apa yang dimintakan Nabi Musa. Kemudian Allah memperlihatkan kembali azab yang keempat, yaitu dengan dimunculkannya katak, karena mereka tidak lagi beriman, tidak lagi berpegang teguh kepada janjinya. Ya, mengirimkan katak masuk ke rumah mereka. Bahkan kalau mereka mau ngomong aja, itu kataknya langsung masuk ke dalam mulut mereka. Bisa kebayang gak sih Bu? Berarti banyaknya kataknya masuk ke makanan, bahkan masuk ke penggorengan, masuk ke bejana. Itu semua gak ada tempat kecuali ada katak di situ. Bahkan disebutkan oleh para ulama tafsir, ketika mereka mau bicara saja, katak itu melompat ke mulutnya, ya. Masya Allah, nggak kebayang oleh saya secara pribadi ya. Nah, azab yang keempat ini lagi-lagi mereka mendatangi, mengadukan kepada Nabi Musa, sampai mereka mengatakan, kasihanilah kami kali ini, kami tidak akan bisa menghindar selain dengan bertaubat gitu. Sampai mengatakan bertaubat ya, bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat ya. Nabi Musa meminta mereka betul-betul tidak melanggar janji kembali ya. Lalu Nabi Musa berdoa dan Allah mengabulkan ya. Berhentilah itu, hilanglah kata-kata itu. Tapi la haula wala quwata illa billah, kembali mereka mengingkari. Maka azab yang kelima, Allah mengirimkan darah ya. Seluruh sungai-sungai yang ada pada Fir'aun dan pengikutnya itu semuanya berubah menjadi darah, kecuali bagian-bagian yang berada di dekat orang Bani Israel, begitu. Jadi semua tempat minum mereka ketika mau minum yang ada darah, kemudian kalau mereka mau mandi adanya darah, di sungai pun dilihat darah. Tapi itu tidak berlaku di kalangan Bani Israel, di mana mereka bisa tetap minum, bisa tetap melakukan keperluannya dengan air ya. Nah, ini semata-mata Allah yang menunjukkan kuasanya ya. Semua itu tanda-tanda yang jelas, nyata dan sangat terang. Tidak ada seorang pun orang yang berakal yang akan meragukan bahwa semua itu datangnya dari Allah. Tapi lagi-lagi semuanya itu tidak dinyatakan benar oleh Fir'aun dan pengikutnya. Oleh karenanya secara umum ayat ini ibu-ibu mengisyaratkan tentang hukum kausalitas, di mana hukum sebab akibat ini akan terjadi ketika seseorang tidak beriman kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan hukuman bahkan pada peringkat azab ya, ketika mereka menolak dan mengingkari apa yang sudah jelas-jelas keimanan itu harus dihantarkan dengan perilaku. Nah, itu catatan bagi kita bersama. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk tetap bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada kita itu mendapatkan ujian, tetapi sesungguhnya Allah memberikan ujian kepada kita untuk menghancurkan kita. Na'udzubillah min dzalik ya. Ya, ini kira-kira dari cerita ayat-ayat ini. Bahkan para ulama tafsir menyebutkan 5 kejadian tadi ibu-ibu, baik itu ada hujan deras, kemudian ada kutu, ada katak, ada belalang, sampai pada darah, itu hanya
terjadi 8 hari. Bayangkan kan, berarti hanya bergantian waktu yang sangat singkat, walaupun ada di antara ulama yang menyebutkan 40 hari ya, tapi intinya itu sangat singkat. Kebayang nggak ibu-ibu, kita ini sudah menghadapi pandemi mulai dari bulan Desember ya, anggaplah bulan Januari misalnya, ini sudah masuk bulan September, Agustus, sudah 8 bulan kita menghadapi ini ya. Nah makanya ini memberikan pesan kepada kita, mudah bagi Allah dalam sekejap untuk memberikan ujian, memberikan kebaikan atau keburukan kepada hamba-hambanya. Tinggal bagaimana kita bersyukur atau kufur terhadap nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita ya. Intinya bagaimana kita menjauhi sikap dan sifat tidak beriman kepada Allah. Yang terpenting juga kita harus bersabar dengan apa yang sudah Allah tetapkan kepada kita ya. Sekali lagi Ibu, ini adalah satu gambaran saat pembangkangan yang dilakukan oleh Fir'aun dan pengikutnya, yang akhirnya Allah memberikan azab secara terus-menerus ya. Namun azab yang diberikan ini sekali lagi tidak membuat mereka bertambah beriman, justru makin bertambah kufur. Alhamdulillah kita sudah masuk kepada penghujungnya, yaitu ayat 134 sampai 137 ya. Di dalam ayat ini menceritakan tentang pengaduan pengikutnya Fir'aun agar Nabi Musa itu bisa menghilangkan azab ya. Bagaimana ayat ini juga kembali mengisahkan pengikutnya Fir'aun itu mudah lagi mengingkari janji. Jadi diulang kembali ya, yang akhirnya pada ayat ini menceritakan tentang ditenggelamkannya Fir'aun. Inilah masuk fase ke-9, di mana di fase ke-9 ini diceritakan ketika ayat-ayat tentang masalah Fir'aun bersama tukang sihirnya, sampai akhirnya tukang sihirnya beriman kepada Allah, kemudian muncul ujian-ujian, pembangkangan mereka dan seterusnya seperti yang tadi sudah tersampaikan. Nah, Allah menerima doa Nabi Musa ya. Nabi Musa itu berdoa kepada Allah agar Fir'aun dan pengikutnya itu mendapatkan pelajaran yang tidak lagi membuat mereka bisa melakukan pengingkaran kepada Allah ya. Maka dia mengangkat azab ya tersebut dari mereka. Namun sekali lagi azab demi azab itu kemudian diingkari oleh Fir'aun dan pengikutnya sampai berulang-ulang, yang akhirnya klimaksnya adalah pada saat Allah menenggelamkan mereka di lautan. Maknanya adalah ketika azab yang sangat dahsyat itu turun kepada kelompok Fir'aun, mereka meminta Musa untuk mendoakan kepada Allah. Prinsipnya mereka tahu kan bahwa ternyata doa Nabi Musa itu makjleb, sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti ketika Nabi Musa itu berdoa, Allah mengabulkan. Tapi lagi-lagi Ibu ya, kita dapati sekalipun Nabi Musa sudah mendoakan mereka, menghilangkan derita mereka, mereka tetap tidak beriman ya. La haula wala quwata illa billah. Jadi tetap tidak mempercayai kerasulan ya. Mereka tetap pada prinsipnya ya. Setelah Allah memberikan azab kepada mereka berkali-kali pun tetap mereka melanggar janji ya. Bahkan diceritakan bahwa untuk satu azab, baik itu topan, belalang, kutu, katak maupun air yang berubah menjadi darah kotor, mereka merasakannya selama hanya 1 minggu. Ini menurut para ulama tafsir
lainnya. Berarti kan hanya selang 1 hari, ya. Dalam 1 hari itu mereka terbebas, besoknya ada lagi. Kenapa? Karena sebab pengingkaran mereka terhadap apa yang sudah Allah tunjukkan dari sebuah kebenaran, ya. Sampai satu waktu, ya, Allah juga memberikan balasan kepada akibat kekafiran mereka dengan menenggelamkan mereka karena akibat perbuatan yang sudah melampaui batas, ya. Nah, pada saat inilah Allah menenggelamkan orang-orang kafir di antara mereka, dan tentu saja Allah menyelamatkan barisan orang-orang beriman, menyelamatkan orang-orang beriman yang pada saat itu juga mereka menyembunyikan keimanan mereka. Kenapa mereka menyembunyikan keimanan mereka? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa kalau Fir'aun tahu tentang keimanan mereka itu akan mendapatkan ancaman dan perilaku buruk seperti dibunuh dan lain sebagainya, sehingga mereka seolah-olah berpura-pura mengikuti Fir'aun, padahal di dalam dada mereka itu ada keimanan. Dan tentu saja Allah Maha mengetahui keimanan yang ada dalam diri pribadi kaumnya Nabi Musa dan kaumnya Nabi Lut. Allah menenggelamkan mereka di laut yang dibelah oleh Allah untuk Musa, sehingga Nabi Musa dan Bani Israel itu bersama bisa melintasi laut tersebut. Setelah Musa dan Bani Israel selamat, Fir'aun dan bala tentaranya itu mengejar. Ketika mereka berada di tengah lautan, maka Allah menutup, ya, belahan lautan itu yang menyebabkan mereka semua tenggelam. Walaupun dalam sejarah kita dapati pada saat hendak ditenggelamkan itu Musa mengatakan beriman, tapi sekali lagi kata-kata ini sering diucapkan, kata-kata ini sering dilontarkan, sehingga tidak lagi mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pertolongan. Jadi dari ayat ini ibu-ibu kita dapati bahwa mengadu pada Nabi Musa ketika sulit dan menghimpit dengan dorongan seruan beriman, inilah kondisi manusia yang tidak mendapatkan tempat, dalam artian kalau mereka nggak yakin bahwa mereka punya Allah. Itulah catatan juga buat kita, bahwa memintalah kita hanya kepada Allah, tidak boleh meminta kepada manusia, karena manusia ketika kita minta dia punya keterbatasan. Maka yang maha tidak terbatas itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, ciri pengikut Firaun itu selalu ingkar. Na'udzubillah min dzalik, jauhilah kita selalu ingkar terhadap atau ingkar janji terhadap apa yang kita komitmenkan. Jadi catatan terpenting buat kita untuk bisa kita selalu perbaiki setiap ada hal-hal yang kita niatkan untuk berjanji, bahkan bukan hanya berjanji kepada teman kita, saudara kita, juga janji kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga, balasan yang pasti untuk kaumnya Fir'aun adalah pembinasaan dengan cara ditenggelamkan. Ini skenario Allah. Gak ada manusia yang mengetahui bahwa laut itu bisa dibelah, kemudian laut itu bisa dilalui oleh manusia secara gampang sebagaimana dia jalan di trotoar. Itu adalah semua skenario Allah, dan mudah bagi Allah untuk menenggelamkan Fir'aun yang pada saat itu berambisi untuk mengejar Musa. Kemudian yang terakhir, apa yang bisa kita ambil pelajarannya adalah sikap yang wajib terhadap ayat-ayat Allah ketika kita mencoba untuk mentadaburi dari setiap perjalanan kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul, dan juga tentu saja hal-hal yang berkaitan dengan alam ini. Nah, ibu-ibu, sebelum kita mengakhiri, bagaimana Allah mengakhirkan dalam sesi ini, ya, sesi kita maksudnya, yaitu fase ke-10, bagaimana Allah menghadiahkan, ya, daerah Mesir dan Syam itu kepada Nabi Musa dan pengikutnya. Jadi mereka merasa aman, mereka bisa melakukan aktivitas setelah apa? Mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mendapatkan busyroh,
janji yang sudah Allah berikan kepada mereka, ya. Ini adalah fase ke-10 di mana Allah menjelaskan balasan yang diterima oleh Fir'aun dan pengikutnya, termasuk juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalangan Bani Israel tempat mereka, yaitu menjadi penguasa di Mesir dan Syam, ya. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari perjalanan ini kita bisa mengambil hikmah yang sangat besar. Salah satu hikmahnya tadi adalah bagaimana kesabaran menghadapi segala sesuatu itu harus betul-betul kita jadikan hikmah yang sangat besar dalam setiap kehidupan kita. Itu saja ibu-ibu, saya mohon maaf lahir batin, dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.